Kita kembalikan dialog kita. Saya akan kembali ke Pak Rikwanto. Pak Rikwanto, kemudian ada tidak skenario pengamanan mungkin dari kepolisian pada saat nanti penghitungan suara pada tanggal 22 Juli untuk menjaga keamanan? Pak. Ya, menghadapi tanggal 22 Juli ini kita memang fokus serius ya, karena ini momen bangsa yang akan melihat ke depan bagaimana bangsa Indonesia nantinya. Ya, untuk mengamankan tanggal 22 Juli ini prosesi rekapitulasi akhir, kita adakan simulasi nanti tanggal 19, jadi besok. Besok sore kita mau simulasi pengamanan di KPU. Jadi pertama kita memang difokuskan di KPU ya, gitu ya? Okay. Kita buat di KPU itu kantornya ring 1. Ring 1 itu artinya yang boleh masuk di kantor KPU itu siapa saja. Dari perwakilan pasangan nomor 1 berapa orang, pasangan nomor 2 berapa orang, ditambah ID card. Kemudian undangan dari KPU sendiri siapa saja, sehingga lantai atas, lantai bawah itu cukup untuk menampung orang-orang yang memang diundang untuk itu. Selain undangan di ring 2, ya kita lakukan juga pencegatan kemudian pemeriksaan. Jadi yang boleh masuk ke ring 1 cuma orang-orang undangan. Nah di ring 3-nya itu dari kantor KPU sampai dengan melebar ke Bundaran HI, ke Tugu Tani, ya, kemudian Taman Suropati dan sekitarnya. Itu kita pencegatan kendaraan-kendaraan massa. Apabila ada massa yang beramai-ramai mau ke kantor KPU melewati jalur-jalur masuk itu, udah kita cegat. Ya, kita halau, kita alihkan. Kalau mau tunggu, tunggu di situ saja. Jadi nggak akan masuk ke lokasi kantor KPU. Tapi kalau untuk masyarakat untuk bisa melewati KPU itu masih berlaku seperti normal lalu lintasnya, Pak? Masyarakat kita selektif ya. Memang alamatnya di mana, siapa dia, alamatnya di mana. Dari sekarang sudah mulai kita identifikasi yang masyarakat sekitar yang ada di dalam ring-ring yang kita amankan itu. Oke, tapi untuk lewat gitu lalu lintas tetap berlaku seperti biasa gitu ya, Pak? Buka tutup. Buka tutup. Ya, pada waktunya kita tutup. Oke, apakah ada titik-titik lain Pak Rikwanto yang kemudian diwaspadai dari kepolisian pada tanggal 22 Juli nanti? Yang jelas di gedung KPU sendiri itu ada sterilisasi ya. Jadi H-2 paling tidak, kita sudah bersihkan dari sabotase, mungkin ancaman bom, atau sabotase listrik ya. Saya yakin di KPU sudah siapkan diesel juga, jangan sampai ada mati penghitungan suara ya karena listriknya dimatikan atau mati sendiri kan. Kemudian infiltrasi dari orang-orang yang tidak dikenal, sebelumnya sudah mondok di situ. Kita sterilisasi dengan gegana dan anggota intelijen. Ya, setelah itu dinyatakan daerah bebas daripada pengaruh lain ya, supaya nggak ada yang macam-macam di situ. Kemudian seterusnya. Dan pasukan-pasukan yang kita siapkan sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan apa yang dihadapinya ya. Oke, itu kalau untuk hari H, Pak Rikwanto. Kalau untuk hari-hari berikutnya nih Pak, ini karena kan banyak yang memperkirakan bahwa ini nanti akan sampai ke gugatan di MK. Nah ini bagaimana? Jadi kita juga minta himbau kepada masyarakat pendukung calon-calon ya. Ada mekanisme di situ. Jadi kalau ada pembacaan atau pengumuman akhir, pleno akhir dari rekapitulasi suara ini sudah jalan siapa pemenangnya, siapa yang kurang beruntung ya. Itu kalau memang ada gugatan atau masalah yang tidak pas, ada PHPU ya. Itu masalah hasil pemilu ya, persengketaan hasil pemilu. Itu 3 hari dikasih waktu mendaftarkan masalah-masalahnya. Jadi yang di sana dianggap curangnya kenapa, bukti-buktinya ada gitu kan, didaftarkan di situ di PHPU, dikasih waktu 3 hari. Nanti sidangnya Agustus sekitar tanggal 4 ke atas. Oke, baik. Jadi ikuti mekanisme itu, jangan buat jalan sendiri, jalan penyelesaian sendiri atau cari jalan penyelesaian sendiri, sudah ada mekanismenya. Oke, baik. Saya kembali ke Ibu Ida. Ibu Ida, untuk kemudian kita mengidentifikasi kira-kira kemungkinan konflik yang muncul. Kalau menurut Ibu ini sampai sekarang ini konflik-konflik yang muncul ini terjadi penyebabnya karena apa, Bu? Ya, gambaran ya persoalan administrasi pemilu itu sebetulnya bisa kita lihat di dalam proses rekapitulasi hasil pemilu di luar negeri. Nah, apabila kita mengikuti dinamika forum rekapitulasi yang sudah dimulai sejak hari kemarin di kantor KPU, problematiknya itu hanya berkaitan dengan administrasi pemilu. Jadi tanpa bermaksud kami menganggap remeh persoalan ini, tetapi inilah yang mengemuka di dalam proses rekapitulasi hasil pemilu di luar negeri.
Jadi apabila kita melihat esensi persoalannya itu tidak lebih dari persoalan administrasi pemilu, bagaimana penyelenggara pemilu ini mampu menjelaskan berapa jumlah pemilihnya, berapa pemilih yang hadir di TPS, kemudian berapa jumlah surat suara yang digunakan, apakah cocok antara suara sah tidak sah dengan perolehan suara dua pasangan calon presiden wakil presiden. Nah, kami mengapresiasi para saksi dari dua pasangan calon yang memang secara konstruktif memberikan catatan kritis kepada penyelenggara pemilu, tidak lebih dan tidak bukan untuk memperbaiki proses administrasi pemilu masa kini dan untuk masa yang akan datang. Ya, baik. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang administrasi pemilu itu di dalam setiap penyelenggaraan pemilu baik 2004, 2009 isu ini juga terus mengemuka dan kami sebagai penyelenggara pemilu juga terus berusaha untuk bekerja secara lebih baik lagi. Baik, Ibu Ida sebagai Anda salah satu anggota KPU, menurut Anda apakah ada potensi nanti akan terjadi kerusuhan Bu pada tanggal 22 Juli? Mengingat KPU saat ini yang paling disorot apabila nanti terjadi sesuatu, apabila kemungkinan ada orang yang mengeluhkan mengenai kecurangan dan sebagainya. Ya, dalam pandangan subjektif saya, parameternya adalah kita bisa dengar, kita bisa lihat bagaimana statement para kandidat peserta pemilu, baik pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Beliau ini adalah para negarawan yang cukup arif dan bijaksana bagaimana berkomunikasi dengan para pendukungnya. Adalah sebuah tugas konstitusional bagi penyelenggara pemilu untuk mengawal proses dan hasil pemilu dari sejak tanggal 9 sampai dengan nanti tanggal 22. Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Joko Widodo sejauh pengamatan kami itu sudah cukup arif ya di dalam berkomunikasi dengan para kadernya. Kemudian yang kedua bahwa kearifan sikap dari kedua pasangan calon ini juga tercermin dari tim kampanye maupun saksi yang diberikan mandat untuk hadir dalam proses rekapitulasi, bahwa hal-hal yang disampaikan di dalam forum rapat rekapitulasi itu disampaikan sekali lagi secara konstruktif dan memberikan catatan-catatan kritis terhadap administrasi pemilu yang sudah disusun oleh penyelenggara pemilu. Ya. Nah, dengan dua indikator ini kami meyakini bahwa suasana di dalam rapat rekapitulasi secara berjenjang sampai nanti di tingkat nasional itu akan sangat membantu pihak kepolisian untuk mewujudkan keamanan di negara yang kita cintai ini. Baik, Bu Ida, kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.